Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syahrul Hirulilia akan mempresentasikan makalah yang berjudul Relevansi Metode dengan Faktor-Faktor Pendidikan Agama Islam yang diasuh oleh Bapak Irsyadur Rafiq MHI. Langsung saja, metode dan faktor-faktor pendidikan agama Islam. Tidak ada suatu metode mengajar yang lebih baik daripada metode yang lain. Tiap-tiap metode memiliki kelemahan dan kekuatan. Ada juga metode yang digunakan kepada anak didik dalam jumlah besar, dan ada pula yang digunakan kepada peserta didik dalam jumlah kecil. Metode mengajar tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu diantaranya: 1. Tujuan yang hendak dicapai. 2. Keadaan peserta didik. 3. Bahan pengajaran. 4. Situasi belajar mengajar. 5. Fasilitas. Dan yang keenam yaitu guru. Dimulai dari yang pertama, yaitu tujuan yang hendak dicapai. Faktor pertama yang hendak dikaji oleh guru dalam rangka menetapkan metode mengajar ialah tujuan instruksi umum, yaitu biasanya disebut dengan kompetisi dasar. Dan yang kedua, keadaan peserta didik. Seorang guru dapat menggerakkan peserta didik apabila metode yang digunakan sesuai tingkat atau perkembangan anak didik, baik secara kelompok maupun individual, yaitu gimana caranya anak-anak mampu menguasai apa yang kita sampaikan, yang guru disampaikan kepada anak-anak. Sekiranya anak-anak itu paham, gimana caranya. Dan yang ketiga, bahan pengajaran. Dalam menetapkan metode mengajar, guru hendaknya memperhatikan bahan pengajaran, baik itu sifat, isi maupun cakupnya. Guru hendaknya mampu menguraikan bahan pengajaran ke dalam unsur-unsur secara rinci. Dan yang keempat, situasi belajar mengajar. Pengertian situasi belajar yang mencakup suasana dan keadaan siswa dan guru di dalam proses belajar mengajar, juga kondisi lingkungan sekitar mereka. Seperti halnya bagaimana keadaan para siswa, apakah mereka masih bersemangat untuk belajar, ataukah sudah lelah atau sudah capek dalam belajar mengajar. Dan juga kita harus memperhatikan cuacanya, cerah ataukah mau hujan. Dan yang kelima, fasilitas. Semua sekolah tentu memiliki fasilitas. Hanya saja ada sekolah yang memiliki fasilitas yang lengkap sesuai kebutuhan proses belajar mengajar. Ada juga yang sekolahnya hanya memiliki fasilitas yang minim, yaitu yang bisa digunakan seadanya. Secara garis besar, sekolah dibagi menjadi dua bagian, yaitu fasilitas fisik dan fasilitas non fisik. Fasilitas fisik contohnya ruang dan perlengkapan belajar. Dan yang non fisik contohnya kesempatan, biaya, dan berbagai aturan. Dan yang terakhir yaitu guru. Setiap guru memiliki kepribadian yang unik. Tidak ada dua guru memiliki kepribadian yang sama, sebagaimana halnya dalam belajar mengajar. Setiap orang memiliki modalitas belajar yang dominan. Demikian juga dalam mengajar, guru memiliki kecenderungan modalitas mengajar yang dominan. Pasti setiap guru mempunyai pemikiran yang beda untuk menjadikan siswanya sukses, mampu. Lanjut
Urgensi metode dalam pembelajaran PAI. Pengertian PAI sebagaimana dirumuskan oleh kurikulum 2014 yaitu upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengajarkan agama Islam. Mata pelajaran PAI secara keseluruhan dibagi menjadi 4 cakupan, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang kedua keimanan, dan yang ketiga akhlak, dan yang keempat fikih atau ibadah. Relevansi metode dengan PAI, yaitu secara umum istilah relevansi pendidikan dapat diartikan sebagai kesesuaian atau keselarasaan pendidikan dengan faktor-faktor pendidikan agama. Relevansi pendidikan agama yaitu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama relevansi dengan agama Islam, dan yang kedua relevansi dengan perkembangan kehidupan, dan yang ketiga relevansi dengan lingkungan hidup anak didik, dan yang keempat relevansi dengan tuntunan dunia pekerjaan. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar, dan saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan apabila tugas saya belum memenuhi syarat yang sudah ditentukan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.